Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, buat yang lagi cari rumah di daerah Jakarta, tonton videonya sampai habis, karena siapa tahu rumah yang satu ini adalah rumah yang ideal buat kalian. Yuk! Ya, tetangga, sekarang saya lagi ada di Synthesis Haze dan ini adalah di belakang saya ada rumah yang keren banget. Rumahnya punya desain yang Skandinavian, itu artinya dia punya desain minimalis ya. Dan sebelum kita kenalan sama rumahnya, buat kalian yang lagi cari rumah di wilayah Jakarta, dan ini adanya di Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung, kalian bisa langsung kontak ke rumah 123 melalui QR berikut nih. Nah, ini dia, langsung aja di scan, di capture pakai kamera, dan hubungi misalnya kalian tertarik dengan rumah di belakang saya. Nah, supaya kalian tertarik, sekarang kita mau bahas spesifikasi teknis dan juga tampilan rumahnya nih. Di belakang saya ini adalah rumah tipe Safford. Dia punya lebar 6 meter, panjang belakang 10 meter. Itu artinya dia punya luas lahan 60 meter persegi dengan luas bangunan 88 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai. Itu dari depan kelihatan ya. Nuansa Skandinaviannya tuh, bentuk-bentuk geometri segitiga. Umumnya rumah-rumah kayak waktu kita kecil dulu, gambar rumah kira-kira seperti inilah tampilannya. Tapi ini udah lebih modern ya tetangga. Di depan sini tampilannya udah lebih modern. Ada beberapa jendela. Nanti kita lihat jendela apakah itu di baliknya. Dan di satu sisi sebelah kiri saya ini ada semacam elemen dekorasi berupa wood plank seperti itu. Supaya nggak kelihatan polos banget tetangga. Cakep ya tampilannya, clean gitu. Dan dia pakai penutup atap beton flat dengan rangka baja ringan tetangga. Dan kalau kalian perhatiin, apa yang bikin tampilan rumah ini lebih cakep dan lebih clean gitu, selain memang tampilannya ya. Nah, ya benar, jadi di depan rumah tuh udah nggak ada kabel-kabel yang menjuntai, termasuk kabel listrik ataupun kabel internet. Semua kabel-kabel sudah ditanam di bagian depan rumah. Cakep ya? Oke, sekarang kita bahas lantai satunya dulu. Jadi di bagian depan itu sudah ada carport yang selebar rumahnya. Dia punya lebar 6 meter, panjangnya dari ujung ke dinding sana itu sekitar 5 meter. Jadi kalian bisa taruh 2 kendaraan roda 4 sekaligus dan beberapa kendaraan roda 2 tetangga. Dan di sini di depan rumah ada 2 jendela modern gitu ya, terbuat dari aluminium yang kualitasnya bagus tuh. Dia nggak kopong. Jadi solid begitu tetangga. Nanti kita lihat ada apa di baliknya. Dan di sini karena dia punya lebar 6 meter, panjang ke sananya 5 meter, itu artinya kalian bisa taruh mobil yang ukuran lumayan besar ya tetangga. Dan di sini sudah dapat kanopi nih. Kalau biasanya ya di rumah contoh itu ada kanopi, tapi itu tidak termasuk dalam paket penjualan. Nah, kalau di sini kanopi ini kalian beli rumahnya sudah dapat dengan kanopinya seperti ini. Materialnya cukup bagus, dia pakai rangka baja dengan penutup atap polikarbonat ini bahannya ya. Jadi nggak transparan gitu tetangga, masih terhalang sinar matahari untuk masuk ke sini. Walaupun nggak terhalang sepenuhnya, kalian juga butuh ya sinar matahari supaya tidak terlalu gelap di bagian dalam rumah. Dan di bawah carport ini ada 2 penutup, satunya ground tank, satunya adalah untuk jalur bak control. Jadi untuk mengontrol jalur air dari rumah ke jalur pembuangan airnya. Dan ngomong-ngomong soal air, jadi rumah di Safford ini sudah menggunakan air instalasi, nah seperti ini, instalasi PDAM seperti ini tetangga. Jadi tidak pakai sumur bor ya, kalian tinggal kasih pendorong aja kalau ingin lebih kencang ke dalam rumah. Selain itu, di sini rumahnya standarnya sudah menggunakan daya sekitar 2200 VA, jadi cukup banget kalau mau pasang 3 AC masih kuat mengingat ukuran rumahnya yang 88 meter persegi tetangga. Dan ini ada 1 saklar di bagian depan, cocok kalau misalnya mau ada kebutuhan di bagian depan sini untuk nyolok-nyolok listrik, jadi nggak perlu narik-narik kabel dari dalam. Oke, sini tetangga, di ujung sana dia udah pakai smart home juga, jadi di sini nanti udah dapat semacam CCTV gitu ya untuk extra safety. Walaupun di perumahan ini udah safety juga. Di depan tadi saya udah melewati one gate system, tapi tetap dikasih pengaman berupa CCTV. Dan juga di bagian depan sini sudah termasuk smart door lock-nya juga. Ini kalian nggak usah beli-beli lagi, karena ketika beli rumahnya udah dapat dengan smart door lock-nya. Dan ini ada bukaan ke bagian dalamnya, dari dalam keluar gitu ya. Ini bisa dibuka di bagian atasnya, sementara di bagian bawahnya itu adalah kaca mati. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa tetangga. Untuk pintu dia menggunakan solid wood dengan finishing duko warna abu-abu seperti ini tetangga. Cakep ya? Saya jadi makin penasaran dalamnya seperti apa sih. Yuk ikutin terus tetangga.
Sekarang kita bahas bagian dalamnya yuk tetangga. Jadi begitu masuk, kita akan langsung ketemu area living room ya. Dan di sini kalau kalian lihat furniturnya itu tidak termasuk dalam paket penjualan tetangga. Nanti kalian bisa kreasiin sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Dan ini dia punya luasan yang cukup untuk naruh sofa, meja, dan juga TV. Tapi saya saranin buat TV yang seperti ini tetangga. Jadi kasih bracket supaya TV-nya bisa ditaruh di dinding. Jadi bawahnya tampak lebih clean lagi, nggak terlalu penuh ya. Dan kalau misalnya pasang furniture, pakai furniture yang menggantung juga seperti ini supaya kelihatan lebih compact tapi tetap fungsional tetangga. Di atasnya ini juga udah dikasih ambalan-ambalan, ini juga bagian dari dekorasi rumah. Selain dekorasi, dia juga bisa difungsikan, bisa buat naruh-naruh barang ya, bisa pajangan, bisa buku-buku ataupun barang-barang yang sewaktu-waktu kalian butuhkan tetangga. Dan untuk sofanya, sesuaikan aja dengan ruangannya tetangga. Kalau di sini dia pakai yang two-seater, 2 orang. Dan untuk bukaan supaya sehat ya, rumah tuh harus ada bukaannya biar sehat. Udah diakomodir juga, tadi saya udah cerita di bagian depan. Jadi di sini jendelanya bisa dibuka. Tuh. Kalau butuh pencahayaan dan penghawaan dari luar, tinggal dibuka aja tetangga. Cakep. Di sebelahnya kalau di rumah contoh, ini difungsikan sebagai dapur. Tapi nanti kalian sesuaikan aja ya, karena di bagian sana masih ada area yang bisa dimanfaatkan untuk jadi dapur sebenarnya. Tapi kalau di rumah contoh ini jadi dapur dan juga area cuci di sini dan kitchennya atau kabinet dapurnya atau kitchen setnya juga dibuat minimalis seperti ini. Tidak terlalu besar, tapi fungsional tetangga. Ada kabinet atas, ada kabinet bawah. Yang di bawah ini full tertutup, yang di atas sebagian dibuat terbuka. Nah, kalau di rumah contoh, untuk area diningnya, dia pakai meja bulat seperti ini tetangga. Supaya meja bulat ini digunakan supaya bisa ngakalin luasannya yang tidak terlalu luas ya tetangga. Jadi kalau yang bulat itu ukurannya yang nggak terlalu gede, tapi tetap bisa ngeriung. Kalau kalian lihat di sini, ini bisa untuk 4 orang sekaligus. Dengan luasan diameter meja ini sekitar mungkin 90, 80, sampai 90 cm, tapi udah bisa buat 4 orang seperti ini tetangga. Dan ini ada unsur dekorasinya juga, selain juga fungsional, ini pakai lampu gantung di atasnya, supaya kelihatan lebih cakep lagi tetangga. Nah, di sebelahnya, jadi di bagian belakang ini sebenarnya ada area yang terbuka, tapi kalau di rumah contoh ini dibuat tertutup seperti ini, tapi nanti kanopinya terbuka tetangga. Jadi untuk udara segala macam ini bisa tersirkulasi dengan baik. Dan kalau kalian memang nggak butuh void-nya, bisa kalian tutup juga dan pakai kanopi yang seperti ini, yang bisa dibuka tutup. Itu artinya kalian kalau kalian punya pilihan, punya kemudahan. Jadi kalian kapan mau buka tinggal dibuka. Kalau lagi hujan deras bisa ditutup tetangga. Dan area ini masih, misalnya kalian dapurnya mau dipindah ke sini, masih bisa juga. Enaknya dijadiin apa nih area ini? Tulis di kolom komentar ya tetangga. Dan ngomong-ngomong soal area di rumah ini, jadi rumah ini luasannya 60 meter persegi tanahnya, rumahnya 88 meter persegi, dan dia masih punya menurut saya 3 kamar tidur ya, termasuk di bagian bawah sini atau di lantai 1 ini masih ada 1 kamar tidur tetangga. Jadi kalau kalian butuh 1 kamar di lantai 1 cocok banget nih. Dan ini adalah pintu masuknya sebelah sini, dia adanya di bagian depan rumah ya. Tuh, dia punya luasan 3 meter kali 2,3. Jadi masih nyaman banget, kalian bisa manfaatkan untuk kamar tidur ataupun untuk ruang kerja. Di sebelah sini bisa meja kerja, di sebelah sini bisa pakai sofa mungkin kalau capek rebahan. Nah, untuk pencahayaan penghawaan juga nggak usah khawatir, dia dapat jendela yang sama ke bagian depan, bisa dibuka juga nih. Mantap, keren tetangga. Untuk lantai, di sini dia menggunakan lantai granit tile ukuran 60 kali 60 yang glossy ya. Cakep. Kalau kalian tinggal sama orang tua atau orang tua ikut kalian, kayaknya lantai 1 ini difungsikan sebagai kamar aja di bagian situ karena kasihan kalau harus naik ke atas. Dan di sebelahnya ada juga kamar mandi. Nah, ini kamar mandi adanya di bawah tangga. Tapi menurut saya ini kamar mandinya besar untuk ukuran kamar mandi bawah tangga. Nih, luas kan? Untuk ukuran kamar mandi bawah tangga, seluas ini, ada klosetnya proper, ada showernya juga masih proper, nggak mentok, jauh banget, termasuk di sini juga nggak mentok, dan masih ada wastafelnya. Tuh, enak banget ini, persegi bentuknya dan pembagiannya menurut saya juga udah oke banget. Untuk lantainya dia pakai keramik yang kasar, jadi tidak licin. Untuk dindingnya dia menggunakan keramik yang licin, agar mudah dibersihkan nih tetangga. Dan di sini udah ada jalur ya, ini jalur disiapkan untuk kalian misalnya ingin pasang water heater, tinggal dipasang aja di sini, udah ada pipanya, nanti kalian bisa pakai shower panas dan dingin, untuk dayanya bisa colok ke sini. Cakep.
Warnanya juga grey, agak putih gitu, jadi lebih clean gitu. Gampang dibersihkan tetangga. Itu sih yang nggak kalah penting. Oke, untuk lantai 1, kita udah bahas semuanya. Sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 2-nya. Nah ini, ke lantai 2 dia menggunakan tangga seperti ini yang modelnya berputar, tapi ini tangganya permanen ya. Lebar tangganya ini sekitar hampir 1 meter atau bisa dikatakan 1 meter ya karena kepotong dinding. Untuk steppingnya nyaman, tidak tinggi tetangga, jadi aman, nggak ngos-ngosan ya. Dan dia dibuat melingkar supaya ya bisa ngejar ketinggian tangganya yang ideal seperti itu. Yuk! Sebelum lanjut videonya, saya infoin dulu ya, rumah tipe Savort ini ada di Synthesis Haze, Cijantung, Jakarta Timur. Di dalam kawasannya udah dilengkapi fasilitas kayak urban forest, bike park, lapangan tenis, tempat gym, clubhouse, kolam renang, pokoknya banyak deh. Buat yang suka jajan, juga ada area komersial Spice at Haze yang udah diisi berbagai tenan. Lokasinya strategis banget deh, apalagi buat yang sering mengarah ke Semanggi, Jalan Raya Bogor, atau akses Tol Jor dan Tol Cijago. Cocok nih! Ditambah ada akses KRL Tanjung Barat, LRT Kampung Rambutan, stasiun Wus di Halim, ataupun buat ke bandara. Di sekitar Synthesis Haze juga ada banyak pilihan sekolah, rumah sakit, area komersial, tinggal pilih aja yang nyaman buat kamu dan keluarga. Selengkapnya kontak Rumah 123 atau cek link di deskripsi ya. Dan sekarang kita udah ada di lantai 2. Di lantai 2 ini ada 2 kamar plus 1 kamar mandi yang akan kita lihat sama-sama. Sekarang saya mau ajak kalian lihat kamar pertama yang juga merupakan kamar tidur utama. Ini dia kamar paling luas di rumah ini. Dia punya luas 3,6 meter kali 3 meter seperti itu tetangga. Bisa kalian lihat ya, bisa dipasang kasur ukuran queen ataupun ukuran king juga masih muat tetangga, dengan toleransi masih bisa naruh nakas di kanan dan di sebelah kirinya. Ini nakasnya termasuk besar loh. Dan untuk penghawaan pencahayaan, nah ini juga nggak kalah penting. Dia punya bukaan ke bagian depan rumah yang tadi kita lihat di depan itu, jendela-jendela besar. Inilah dia adanya di kamar tidur utama. Ini bisa dibuka masing-masing, ada 2 ya. Dan yang bikin kamar ini terang nggak cuma dari jendela ini, tapi juga dari sini nih. Dia punya akses balkon. Tuh, balkonnya cukup besar tetangga, luas. Jadi bisa naruh 2 kursi dan 1 coffee table di bagian sini. Dan sudah dapat railing, jadi aman kalau misalnya ada anak-anak main ke sini, sudah aman ya, nggak khawatir. Oke. Keren, ini yang tadi kita lihat nih, kayu-kayu, ornamen kayu. Dan ini jendela apa? Nah, jendela ini juga merupakan kamar di sebelahnya. Tapi sebelum kita ke kamar sebelah, ini juga udah disimulasikan. Biasanya kan kalau kamar tidur itu, suka kalian lihat ya kamar tidur nggak ada lemarinya. Tapi kalau yang ini ada lemarinya nih tetangga. Tuh, bisa kalian bayangkan, jadi bisa naruh lemari yang cukup besar di bagian sini. Dan juga masih ada space untuk meja rias. Atau kalau kalian nggak butuh meja rias, ini bisa di fullin. Ya, itu balik lagi ke preferensi dan kebiasaan kalian semua. Oke, yuk. Sekarang saya mau ajak ke ruangan selanjutnya. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar, 1 kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya dulu ya. Karena ini juga kamar mandinya surprisingly luas menurut saya. Yuk. Nggak nyangka kan kamar mandinya seluas ini. Jadi dia lebarnya sekitar 2,5 meter. Kesininya ini 2 meter lebih atau hampir 2 meter ya. Bisa kalian bayangkan tuh. Saya merentangkan tangan seperti ini, masih luas, masih nyampe, nggak perlu ditekuk, apalagi kesananya. Kamar mandinya sendiri model linear, di paling ujung dia ada shower yang memang dikhususkan buat shower. Kenapa? Karena di sini udah beda ketinggiannya nih. Jadi ada jeda sekitar 1,5 sampai 2 cm supaya genangan air tidak menjalar ke bagian sana. Jadi dia tetap ada di sini dan airnya bisa mengalir tetangga. Untuk lantainya dia pakai material yang sama dengan kamar mandi bawah, pakai keramik yang kasar, jadi tidak khawatir untuk terpleset ataupun licin ya. Sementara untuk dindingnya dia menggunakan keramik yang licin nih seperti ini, ukuran 30 x 30 tetangga. Cakep ini. Di sini ada kloset, tuh pas semuanya, ukurannya pas, bahkan wastafelnya tergolong besar nih menurut saya. Dan yang nggak kalah menarik lagi, dia punya jendela atau sirkulasi udara yang bagus banget tuh di bagian sana. Jadi ini tembusnya ke void di bagian belakang rumah itu tetangga. Jadi bisa dibuka dan ya penghawaan di kamar mandi jadi lebih baik lagi tetangga. Dan untuk jalur air panas sepertinya sudah terinstal di atas plafon ya. Jadi di sini tidak kelihatan. Dan di sini ada manhole nih buat ngontrol atasnya nih, atas plafon, kelistrikan, instalasi-instalasi di baliknya. Untuk pintu menggunakan engine ring door yang di finish buko seperti ini. Bagus finishingnya, licin seperti ini.
Oke, sekarang kita mau lihat pintu selanjutnya nih, pintu ketiga di lantai 2. Nah, pintu ketiga ini isinya adalah kamar tidur anak. Kalau di rumah contoh ya, ini difungsikan sebagai kamar tidur anak. Di paling ujungnya dia bisa menggunakan kasur ukuran single seperti ini, ataupun ya yang lebih besar juga bisa, misalnya ukuran 120 kali 200 itu masih bisa, yang super single. Dan di ujungnya, di sebelahnya itu ada bukaan ke balkon yang tadi kita lihat dari kamar tidur utama itu, tetangga. Pencahayaannya juga bagus ya di sini. Dia punya luasan sekitar 3 meter kali 2 meter lebih sedikit, dan di sini bisa kalian lihat pemanfaatannya selain untuk kasur, dia juga bisa naruh meja belajar, bisa naruh lemari pakaian yang cukup besar di bagian sini. Dan nggak hanya itu, jadi untuk kamar tidur anak ini, selain punya bukaan ke bagian depan, nah di balik pintu ini, dia juga punya balkon dan yang sekaligus jadi bukaan ke bagian belakang rumah. Untuk pintu balkonnya menggunakan pintu aluminium dengan panel kaca di tengahnya seperti ini. Jadi terasa ruangannya lebih luas ya, bisa memandang keluar dan dia bisa memasukkan cahaya ke bagian dalam. Kalau butuh udara dan pengawaan dari luar, tinggal dibuka aja. Nah, tibalah kita di balkon belakang. Ini langsung langit terbuka di bagian sini ya, tetangga. Jadi kalau misalnya ini dibuka, pengawaannya bakalan seru banget nih ke bagian dalam rumah. Nah, kita udah bahas semuanya detail tentang rumah ini, tetangga. Udah bahas tiap sudutnya juga. Dan sekarang waktunya kita bahas soal budgetnya. Berapa sih budget yang dibutuhkan untuk memiliki rumah ini? Stay tune ya. Ya, tetangga, makasih masih nonton sampai akhir tayangan. Dan sekarang waktunya saya spill. Berapa sih budget yang dibutuhkan untuk memiliki rumah tipe Safford di Synthesis Haze ini? Jadi kalian butuh budget sekitar 2 miliaran atau 2 M-an untuk memiliki rumah di sini, tetangga. Langsung aja kontak melalui link di samping saya ini via Rumah 123 ya. Dan itu harganya sudah termasuk free biaya-biaya ya, tetangga. Jadi udah nggak ada biaya-biaya apa lagi. Jadi kalian langsung aja survei, datang ke sini, hubungi kontak di samping ini atau yang ada di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!